Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini di mata kuliah budgeting adalah forecasting penjualan atau bisa juga kita sebut dengan peramalan penjualan atau penaksiran penjualan. Tujuan perusahaan salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan atau laba yang maksimal. Nah, usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut diantaranya dilakukan melalui penjualan. Kenapa? Karena hampir semua aktivitas perusahaan itu bermula dari usaha untuk mencapai tujuan penjualan dan bagaimana pertumbuhannya. Nah, oleh sebab itu, maka anggaran penjualan ini atau sales plan ini sering dianggap sebagai dasar dari seluruh penyusunan anggaran. Nah, adapun titik awal penyusunan anggaran penjualan ini adalah melalui peramalan penjualan atau melalui forecasting penjualan. Nah, karena peramalan atau forecasting penjualan yang tidak akurat ini akan menyebabkan seluruh anggaran menjadi sia-sia dan akan menambah beban-beban atau biaya pengeluaran lain bagi perusahaan maupun bagi pemasoknya. Lalu apa yang dimaksud dengan forecasting penjualan? Yang pertama ini ada pendapat Gunawan ya. Forecasting penjualan ini merupakan proyeksi teknis dari permintaan pelanggan potensial untuk suatu wilayah tertentu dengan berbagai asumsi. Ini menurut Gunawan. Kemudian menurut Wijaya, forecasting penjualan itu merupakan penaksiran volume penjualan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini dan di masa yang akan datang, pola penjualan, aktivitas kompetitor, dan yang lainnya. Sedangkan menurut M. Nafarin, forecasting penjualan itu adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Nah, jadi dari definisi di atas ya, kita bisa menyimpulkan bahwa forecasting penjualan ini merupakan suatu teknik atau metode memproyeksikan atau meramalkan ya, atau memperkirakan tingkat penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu, dan dia dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi, berdasarkan data-data tahun atau periode sebelumnya. Nah, dalam menyusun forecasting penjualan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, tersedianya data yang relevan, dan yang kedua adalah penggunaan metode atau teknik yang tepat. Nah, kenapa? Karena nanti forecasting penjualan ini akan menentukan dan akan berpengaruh terhadap perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan tenaga kerja, perencanaan bahan baku, persediaan, dan yang lainnya. Adapun teknik atau metode forecasting penjualan ini ada beberapa macam. Yang pertama ada metode kualitatif atau disebut juga dengan judgment method, dan yang kedua ada metode kuantitatif atau dengan statistical method. Nah, yang pertama ini ada metode kualitatif atau judgment method. Dalam metode ini, peramalan penjualan ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pendapat seseorang. Nah, adapun pendapat yang sering dipakai sebagai dasar forecast atau dasar peramalan ini adalah pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, pengamatan konsultan, dan juga survei konsumen. Nah, yang pertama ini dari pendapat salesman. Dari pendapat salesman ini nanti dia akan diminta untuk melihat kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan di wilayah masing-masing. Nah, kemudian nanti salesman ini juga akan diminta untuk meramalkan atau memperkirakan tentang tingkat penjualan di daerah masing-masing di waktu yang akan datang. Nah, tapi peramalan atau perkiraan para salesman itu perlu diawasi ya, karena mungkin ada unsur kesengajaan untuk membuat perkiraan atau peramalan yang lebih rendah dengan yang diharapkan jika ia menjual, karena kalau misalnya dia mampu menjual di atas
perkiraan atau peramalannya, pasti nanti dia akan dapat bonus ya, atau dapat hadiah. Jadi ini perlu diawasi. Nah, sehingga nanti perkiraan atau peramalan yang dikemukakan oleh salesman itu harus dibandingkan dengan peramalan yang nanti dibuat oleh sales manager. Ya, jadi seorang sales manager ini akan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang lebih luas tentang seluruh daerah penjualan. Nah, kemudian yang ketiga ada pendapat para ahli atau pendapat pengamat dan juga konsultan. Nah, karena kadang-kadang peramalan yang dibuat oleh salesman dan sales manager ini sangat bisa saja bertentangan satu sama lain. Nah, sehingga perusahaan menganggap perlu untuk meminta pertimbangan atau pendapat kepada orang yang lebih ahli ya. Nah, kemudian dari survei konsumen, nah jika ketiga pendapat di atas masih dirasa kurang dapat dipertanggungjawabkan atau kurang meyakinkan ya, maka biasanya akan diadakan penelitian langsung ke konsumen melalui survei. Nah, sehingga dari penjelasan di atas kita tahu bahwa kelemahan dari metode kualitatif ini adalah karena dia dari pendapat seseorang, maka pasti sifatnya dia lebih bersifat subjektif. Nah, oleh karena itu, keakuratan dan ketepatan dari pelamaran penjualan ini dapat diragukan. Metode forecasting penjualan yang kedua ada metode kuantitatif atau statistical method. Dalam metode ini, peramalan penjualan menitik beratkan pada perhitungan angka ya, dengan menggunakan berbagai metode statistika. Nah, pada metode ini, unsur-unsur subjektivitas seperti yang tadi di metode kualitatif itu ditekan seminimal mungkin. Nah, dalam perhitungannya nanti akan berdasarkan data objektif ya, baik yang sifatnya mikro maupun makro, sehingga nanti hasil peramalan penjualan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun metode kuantitatif ini meliputi yang pertama ada forecast berdasarkan data historis dari satu variabel saja yaitu penjualan. Kemudian nanti ada forecast penjualan yang berdasarkan pada data historis dari variabel yang diramalkan beserta hubungannya dengan variabel lain yang berpengaruh cukup kuat. Dan nanti yang ketiga ada forecast penjualan berdasarkan pada analisis. Nah, untuk yang pertama ini forecast berdasarkan data historis dari satu variabel yaitu penjualan. Nah, ini ada 5 macam. Yang pertama ada tren bebas atau freehand method. Kemudian ada tren setengah rata-rata atau semi-average method. Kemudian ada tren moment atau moment method. Kemudian ada tren kuadrat terkecil atau least square method. Kemudian ada tren kuadratik atau parabolic method. Kemudian metode kuantitatif yang kedua ini ada forecast penjualan yang didasarkan pada data historis dari variabel yang akan diramalkan, beserta hubungannya dengan variabel lain yang diduga dapat berpengaruh cukup kuat terhadap variabel lain. Jadi ini nanti ada 2 variabel yang akan diramalkan. Ini metodenya ada metode korelasi dan juga metode regresi, baik yang sederhana maupun yang berganda. Nah, kemudian metode kuantitatif selanjutnya yaitu forecast berdasarkan metode khusus, ya, yaitu yang didasarkan pada analisis. Ini ada 3 macam, yaitu analisis industri atau analisis pangsa pasar atau market search analysis. Kemudian ada analisis jenis produk atau product line analysis. Kemudian yang ketiga ada analisis penggunaan akhir atau end user analysis. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas 3 metode ya. Yang pertama metode trend moment, kemudian metode regresi sederhana, dan metode analisis industri. Nah, yang pertama metode trend moment, ini ada beberapa rumus yang digunakan. Ada 3 ya, ada 3 rumus yang digunakan, di mana ini yaitu merupakan nilai trend moment,
Kemudian X-nya ini adalah parameter unit waktu ya, yang dinyatakan dalam minggu, bulan, semester, ataupun tahun. Nah, B-nya ini adalah kemiringan, A-nya konstanta, dan N-nya ini adalah jumlah data. Nah, jadi nanti nilai A dan B ini akan kita cari menggunakan rumus 2 dan 3. Sedangkan nilai tren momennya menggunakan rumus yang pertama. Contoh untuk metode tren momen ini, kita lihat di sini, PT Semesta ingin membuat peramalan penjualan dalam unit untuk tahun 2019 dan menggunakan metode tren momen. Di sini sudah ada tabel datanya, ada periode dan juga penjualan dalam ribuan unit. Periodenya ini dari 2013 sampai 2018. Ini unit penjualannya. Kemudian kita buat tabel baru. Ini periodenya tetap ya, tahunnya 2013 sampai 2018. Kemudian ini penjualannya kita ganti menjadi Y. Ya, ini datanya kita masukkan. Kemudian kita tambahkan kolom X. Nah, X ini merupakan unit waktu, di mana untuk data yang pertama kita beri nilai 0. Jadi 2013 ini karena dia data pertama kita kasih nilai 0, kemudian tahun sebelumnya diberi nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini ada kolom XY. X ini merupakan perkalian antara X dan Y. Ya. Jadi 0 kali 240, 0, kemudian 1 kali 250, 250, dan seterusnya. Kemudian ini kolom X kuadrat. X kuadrat ini berarti X ini dikuadratkan ya. 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan seterusnya. Nah, kemudian di akhir kita jumlahkan masing-masing kolom Y, X, XY, dan X kuadrat. Yang ini nilainya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai A dan B. Kita memakai rumus kedua dan ketiga. Kita tinggal masukkan ini. Sigma Y-nya adalah ini ya, 1695. N-nya ini adalah jumlah datanya yaitu 6 ya, 6 tahun ini. Kemudian A-nya yang dicari, tambah B-nya yang dicari, tambah sigma X. Sigma X-nya itu ini 15. Kemudian ini rumus yang kedua. Nah, sehingga kita punya persamaan ini, persamaan pertama. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga ini tinggal kita masukkan ini sigma XY-nya ini ya. Kemudian A-nya yang dicari sigma X-nya 15 tambah B sigma X kuadratnya ini, X kuadratnya 55. Sehingga kita punya persamaan ini. Persamaan yang kedua. Dari slide tadi kita sudah memperoleh dua persamaan ya. Ada persamaan ke-1 dan kedua. Nah, nanti untuk mencari nilai AB ini kita akan memakai sistem eliminasi. Nah, sehingga untuk menyamakan dua persamaan ini, persamaan pertama kita kali 2,5 ini ya, dan persamaan yang kedua kita kali 1. Sehingga hasilnya persamaan pertama ini ya, hasilnya, dan persamaan kedua ini. Jadi ini kita pakai sistem eliminasi. Yang pertama kita akan mencari nilai B, maka A-nya ini yang dihilangkan ya. A-nya yang dihilangkan sehingga kita bisa mendapatkan nilai B sebesar 17,8571. Nah, kemudian setelah nilai B diketahui, maka kita akan mencari nilai A. Nilai A-nya ini berapa? Nah, kita pakai lagi rumus ini. Persamaan yang awal tadi, kita masukkan saja nilai B yang sudah kita peroleh ini. B-nya kan sudah dapat ya. Tinggal dimasukkan ya ke persamaannya, maka kita nanti peroleh A-nya itu adalah 237,8571. Nah, setelah kita mengetahui nilai A dan B, maka kita bisa masukkan ini ke persamaan atau ke rumus yang pertama ini ya, dimana Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah ini ya, dari sini 237,8571 dan B-nya ini adalah ini 17,8571.
Nah, karena kita yang dicari ini adalah tahun 2019, peramalan penjualan di tahun 2019, maka X-nya ini adalah 6. Ya, X-nya ini adalah 6. Karena kita tadi lihat di tabel dari X-nya itu mulai dari 0 sampai 5. Sampai tahun 2018, maka untuk tahun 2019 adalah X-nya adalah 6. Jadi kita tinggal masukkan saja ini ke sini ya, rumusnya, ke persamaan ini. Jadi X-nya ini adalah 6. Maka kita bisa memperoleh ini, Y-nya itu atau peramalan penjualan tahun 2019 itu adalah 345 unit. Nah, jadi nanti peramalan pada tahun-tahun berikutnya itu dapat juga dihitung menggunakan persamaan ini. Ya. Misalnya kita akan menghitung peramalan tahun 2020, maka X-nya saja yang kita ganti. X-nya ini yang kita ganti menjadi X sama dengan 7. Dan begitu pun seterusnya. Metode yang kedua adalah metode regresi sederhana. Nah, jadi regresi sederhana ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan perubahan yang terjadi pada nilai variabel bebas. Jadi ini ada dua variabel ya, yaitu variabel terikat dan variabel penjualan. Variabel terikat dan variabel bebas, maaf. Jadi nanti kita akan menggunakan regresi. Nah, rumusnya ini persamaannya ya, Y sama dengan A plus BX, karena ini masih yang sederhana. Kemudian untuk mencari nilai A dan B-nya kita pakai rumus ini. Oke, kita lihat langsung ke contoh. Contohnya, PT BSR memproduksi tas-tas unik yang ditujukan untuk wanita berusia 17-25 tahun. Selama bertahun-tahun, perusahaan memiliki pengetahuan bahwa penjualan tas tersebut sangat dipengaruhi oleh pengeluaran iklan. Nah, berikut adalah tabel yang menyajikan penjualan dan pengeluaran iklan yang aktual selama periode 2013 sampai 2018. Jadi di sini ada periodenya ya, tahun 2013 sampai 2018. Kemudian ini ada penjualan, biaya penjualan ya, dalam ribuan, berarti ini 1 juta, berarti 1 M. Kemudian ini ada pengeluaran iklan. Jadi ini ada dua variabel. Yang pertama variabel penjualan dan variabel pengeluaran iklan. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaan metode regresi sederhana? Nah, kita lihat ini tabel yang tadi sudah kita modifikasi ya. Periodenya tetap, kemudian ini penjualannya kita ganti dengan atau kita tulis dengan variabel Y atau variabel terikat. Pengeluaran iklannya sebagai variabel X atau variabel bebas. Kemudian ada XY dan ada X kuadrat. Ya. Jadi XY-nya ini merupakan perkalian ini ya, X dan Y. Kemudian X kuadratnya ini tinggal nilai X ini dikuadratkan. Kemudian kita hitung total atau jumlah dari masing-masing kolom ini ya. Ini jumlahnya. Kemudian kita hitung juga ini rata-ratanya. Ya, jadi selain jumlah juga dibuat rata-ratanya. Nah, tadi kita punya persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, dalam kasus ini, Y-nya ini adalah penjualan tas ya. Kemudian A plus B dan X-nya ini adalah pengeluaran iklan. Oke, sekarang kita akan mencari nilai A dan B ya. Untuk mencari nilai A dan B ini kita pakai rumus yang sebelumnya sudah disampaikan. Dan ini kita tinggal masukkan nilai-nilai ini ya. Nilai ini itu dari tabel yang sudah kita buat tadi ya. Jadi kita tinggal masukkan berapa nilai sigma XY-nya, kemudian nilai XY-nya berapa, sigma X kuadratnya berapa ya, tinggal dimasuk-masukkan sehingga nanti ini kita punya nilai B-nya 9,64 dan nilai A-nya ini 540.310 ya. Jadi tinggal dimasuk-masukkan rumusnya berdasarkan rumus yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan regresi dari penjualan tas. Nah, persamaan regresi kita punya persamaannya ini ya, Y sama dengan A plus BX, atau
penjualan tas itu sama dengan 540 ya, atau penjualan tas itu sama dengan 540.310,03 karena A-nya dari sini ya, ini A-nya kan, ini A-nya dari sini ya, dan ini B-nya 9,64. Nah, kali biaya iklan. Nah, biaya iklan di tahun 2019 ini kan kita belum menganggarkan. Nah, jika misalnya biaya iklan yang dianggarkan untuk tahun 2019 ini adalah 175 juta, maka penjualan tas untuk tahun 2019 ini adalah ini. Jadi kita tinggal masukkan ini A-nya ya. Nilai A-nya 540.310,03 kali 9,64 dan ini biaya iklan untuk tahun 2019. Ya, ini satuan ribuannya saya hilangkan untuk menyesuaikan dengan yang di tabel. Sehingga hasil penjualan tas untuk tahun 2019 ini adalah 2.227.310. Nah, ini ya. Ini satuannya dalam ribuan unit. Metode yang ketiga adalah metode analisis industri. Nah, penjualan perusahaan ini kadang-kadang selain dipengaruhi oleh faktor internal di perusahaan sendiri, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satunya adalah oleh pertumbuhan penjualan industri di mana tempat atau usaha itu berada. Nah, contohnya misalnya jika kondisi ekonomi memburuk, ya, maka misalnya ini di bidang industri ya. Jika kondisi ekonomi memburuk, maka penjualan di bidang industri otomotif juga akan turun ya. Nah, nanti pasti ini akan berpengaruh juga terhadap turunnya penjualan perusahaan otomotif yang ada di industri tersebut. Nah, jadi ini gambaran ini digunakan untuk menghitung metode analisis industri. Nah, contoh kasusnya ini. Pada tahun 2018, PT Sagara mampu menjual produk sebanyak 40.000 unit. Pada tahun yang sama, total penjualan industri mencapai 100.000 unit. Jika penjualan industri tahun 2019 ini diperkirakan akan naik sebesar 25% dan manajemen PT Sagara memperkirakan pangsa pasar perusahaan untuk tahun 2019 sama dengan pencapaian tahun 2018, tentukan penjualan industri dan PT Sagara pada tahun 2019. Nah, kita akan hitung dengan menggunakan metode analisis industri. Nah, yang pertama kita akan menghitung pangsa pasar atau market share dari PT Sagara pada tahun 2018. Rumusnya dengan menggunakan ini ya, penjualan PT Sagara pada tahun 2018 dibanding dengan penjualan industri pada tahun 2018. Nah, tadi di contohnya disebutkan bahwa penjualan PT Sagara itu di tahun 2018 40.000 unit. Sedangkan penjualan industrinya adalah 100.000 unit. Maka kita tinggal bagi. Ini hasilnya adalah 0,4 ya. 40.000 dibagi 100.000 sama dengan 0,4 atau kalau dipersenkan ini 40%. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menghitung perkiraan penjualan industri di tahun 2019. Nah, di mana tadi berdasarkan contoh itu penjualan industri di tahun 2019 ini akan meningkat sebesar 25% ya ini. Maka kita tinggal kalikan penjualan industri tahun 2018 ini kali peningkatan di tahun 2019 yaitu 1 plus 25%. Maka hasilnya adalah 125.000 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya menghitung perkiraan pangsa pasar di PT Sagara tahun 2019 itu kan tadi proyeksinya itu akan sama dengan pencapaian di tahun 2018, di mana pencapaian tahun 2018 itu adalah ini ya, 40%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penjualan PT Sagara di tahun 2019. Menggunakan rumus penjualan industri di tahun 2019 kali pangsa pasar PT Sagara di tahun 2019. Jadi, kita tinggal masukkan saja ini
penjualan industrinya di sini ya 125 unit. 125.000 unit ya penjualan industri tahun 2019 dari sini. Kemudian pangsa pasar PT Sagara 2019 itu 40% dari sini ya. Maka perkiraan penjualan PT Sagara pada tahun 2019 adalah 50.000 unit. Oke.